Kalau standarnya Tuhan, kok rasanya susah banget ya Tuhan. Untuk kami bisa mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni. Rasanya kami gak mampu Tuhan. Hati kami terlalu rapuh. Hati kami terlalu rentan. Diri kami terlalu mudah hancur. Kami gak mampu. Justru di dalam ketidakmampuan kami hari ini, kami datang pada Tuhan. Karena sekuat-kuatnya kami belajar untuk mengampuni Tuhan. Kami gagal kalau kami melakukannya dengan kekuatan kami. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami responi undangan Tuhan dengan kami hadir ke tempat ini. Kami responi cinta Tuhan yang mau kembali memeluk, merengkuh setiap kami. Setiap kami yang membawa luka-luka kami, yang membawa kekecewaan kami, membawa keluh kesah kami, membawa dendam kami yang telah terjadi sekian waktu lamanya. Dan kami pikul itu sendiri, kami bawa itu sendiri Tuhan. Mungkin gak banyak orang yang tahu. Karena kami pandai sekali Tuhan untuk menyembunyikannya. Di hadapan orang lain kami nampak baik. Di hadapan orang lain kami harus nampak baik. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kami yang terdalam. Seberapa marahnya kami akan keluarga kami. Seberapa kecewanya kami akan orang tua kami. Seberapa marahnya kami akan orang-orang yang jahat sama kami. Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh bilang, ajar kami Tuhan. Bukan dengan konsep pengampunan yang diajarkan dunia, tetapi dengan apa yang Tuhan mau ajarkan. Karena standar Tuhan itulah yang mau kami kejar. Sekalipun susah, sekalipun tampak mustahil, tapi selalu ada pengharapan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Hamba berdoa, memohon Roh Kudus menutup bungkus setiap kami yang ada di sini. Tuhan berkati kami, siapkan hati kami. Kami mau dibuat kagum melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya Tuhan. Hamba berdoa supaya keterbatasan hamba-Mu tidak menghalangi kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di tengah umat-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sekali lagi selamat pagi, Shalom. Ya, saya sungguh bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Saudara, hari ini mari kita membahas satu topik yang tidak enak. Tapi ini memang harus dibahas. Bukan karena tema gereja, tapi karena Tuhan mau mengubahkan setiap kita. Mari kita membahas sebuah topik tentang pengampunan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya udah dapat bilang yes. Yes. Gitu dong. Ya. Kejadian 50 ayat 20, mari kita baca dengan semangat semuanya. Buat yang gak bawa Alkitab, saya sudah tuliskan ayat tersebut di depan. Kejadian 50 ayat 20, mari kita membacanya bersama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi, mari kita baca ayat ini dengan semangat, karena kita tahu Tuhan mau berbicara pada setiap kita. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, di India ada sebuah perusahaan yang bernama Ranbaxy Laboratories. Saudara, ini termasuk salah satu perusahaan mega. Ini adalah perusahaan besar, mega corporate yang ada di dunia, saudara. Saudara, Ranbaxy Laboratories ini bergerak di bidang obat, ya. Mereka membuat obat-obat generik dalam harga yang murah, dalam jumlah yang banyak, dan kemudian mereka pasarkan ini nggak cuman ke seluruh India, tetapi juga ke seluruh dunia, dan bahkan Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang membeli obat-obatan dari Ranbaxy Laboratories. Saudara, mereka membuat beberapa obat-obat. Ada antibiotik seperti Ciprofloxacin, tapi dalam mereknya mereka. Ada juga obat HIV/AIDS, dan ada juga obat-obat virus-virus lainnya. Saudara, Ranbaxy Laboratories ini merupakan perusahaan yang sangat berjaya di dalam bidang medical. Tetapi pada tahun 2013, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu orang pimpinan yang memutuskan untuk berhenti dari Ranbaxy Laboratories. Dan kemudian pimpinan tersebut memberikan kesaksian bahwa selama Ranbaxy Laboratories berdiri, ternyata mereka memalsukan obat-obat yang mereka produksi. Saudara, bisa dibayangkan ada berapa juta orang yang mengambil, yang meminum, yang menggunakan obat dari Ranbaxy Laboratories ini. Mereka yang berharap sembuh dari sakit penyakitnya, tetapi karena meminum obat yang palsu ini, mereka tidak kunjung sembuh, dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang meninggal. Saudara, laporan itu menjadi sebuah tuduhan yang sangat serius pada tahun 2013 yang dilayangkan oleh pemerintah United States of America. Mereka menuntut Ranbaxy Laboratories. Saudara, kemudian pengadilan internasional memutuskan bahwa Ranbaxy Laboratories terbukti bersalah dan mereka didenda 500 juta US dollar, dan itu mencetak sejarah sebagai pemalsuan terbesar di dalam hal kesehatan, dan juga sebagai denda terbesar di dalam kesehatan hingga hari ini. Saudara, tetapi banyak orang yang menyesalkan dendanya hanya 500 juta. Sedangkan pemimpin-pemimpin Ranbaxy Laboratories bisa dengan seenaknya saja berlenggang di jalanan bebas dan tidak dipenjara. Saudara, di dalam tajuk-tajuk berita pada saat itu, mereka mengecam para pemimpin-pemimpin Ranbaxy Laboratories. Dia katakan, di mana hati para pemimpin Ranbaxy Laboratories ini? Tidakkah mereka memikirkan keselamatan jutaan orang yang mengkonsumsi obat mereka? Tidakkah mereka memikirkan ada begitu banyak orang-orang yang berharap sembuh, tetapi bukannya sembuh, justru malah meninggal karena mengkonsumsi obat-obatan itu? Saudara, beberapa bulan kemudian pimpinan-pimpinan Ranbaxy Laboratories ditangkap bukan dengan tuduhan dari Ranbaxy, tapi karena ada laporan penggelapan lainnya, dan pada akhirnya mereka dipenjara. Saudara, gambaran inilah yang sebenarnya terjadi dengan kita.
Saudara, mari kita sadari bersama. Berbicara tentang pengampunan, terkadang kita juga punya pola pikir yang bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari dunia. Itu sifatnya seperti obat-obat palsu yang diproduksi oleh Ranbaxy Laboratories, yang bukannya membuat kita menjadi pulih dari luka batin kita, tetapi justru itu malah membiarkan luka kita dan makin lama makin parah, makin lama makin parah, dan makin lama makin parah. Saudara, bukankah seringkali berbicara tentang pengampunan, karena ini berbicara tentang hati kita, kita nggak mau mencari pengobatan yang terbaik, yaitu dari Allah. Kenapa? Dengan alasan, kalau cari Tuhan pasti ngomonginnya pengampunan, itu kan menyakitkan. Bahkan ada seorang penulis bernama Timothy Keller, dia mengatakan bahwa berbicara tentang pengampunan, itu kita harus melihat bahwa sebenarnya kita sedang diperhadapkan dengan keadilan. Kenapa rasanya sangat tidak adil bagi kita ketika kita memberi pengampunan kepada mereka yang melukai kita? Kita terluka, mereka enggak, dan kita ampuni dia. Mana adilnya? Makanya tidak heran ketika berbicara tentang pengampunan, kita banyak memikirkan konsep-konsep yang ada di dalam dunia. Kita seakan-akan seperti mencoba memasang-masangkan, udahlah yang penting selesai masalahnya. Saudara, tetapi bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang Allah ingin katakan kepada setiap kita hari ini. Mungkin ada pola pikir yang dari dunia yang berbicara tentang penanganan konflik yang salah, yang kita lakukan terus menerus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan pada hari ini Tuhan mau mengkoreksi itu. Dan setidaknya ada 3 buah pola pikir yang salah, yang Tuhan mau koreksi. Saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, kalau itu adalah engkau yang memiliki 3 pola pikir ini, di dalam nama Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan ubahkan pola pikir itu. Dan sekarang mari kita sama-sama melihat bagaimana mengenai obat-obat palsu yang diberikan oleh dunia itu bagi setiap kita. Saudara, yang pertama, ketika kita berbicara tentang konflik manajemen atau mengampuni, dunia selalu bilangnya kayak gini kan. Ya udah, kalau ada masalah kita lupain aja. Kita lupain aja. Tetapi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa mengampuni itu berbeda dengan melupakan. Mengampuni bukan melupakan. Saudara, ketika kita melihat Kejadian 50 ayat yang ke-20 di bagian awal, di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara, di dalam bagian ini Yusuf dengan lantangnya berkata kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada dia, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara, saya yakin betul di dalam bagian ini Yusuf tidak lupa mengenai kejadian-kejadian yang pahit, yang sakit, yang dialami oleh Yusuf karena saudara-saudaranya ini. Karena Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saya yakin ketika Yusuf mengatakan ini, sebenarnya Yusuf sedang mengingat bagaimana ketika dia habis mendapatkan mimpi dari Tuhan, lalu dia men-sharingkan kepada kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya membalas dengan berespon, mereka marah, bukan? Dia berkata, untuk apa kamu mengatakan ini? Kamu mau menjadi raja atas kami? Kemudian kakak-kakaknya marah. Bukan hanya itu, ketika Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Di titik itu Yusuf mengingat bagaimana dirinya dimasukkan ke sebuah sumur.
karena kebencian yang besar dari kakak-kakaknya. Saya yakin Yusuf ingat betul. Saya yakin ketika Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf sedang mengingat bagaimana dirinya dijual kepada orang Ismail sebagai budak. Dia adalah seorang anak yang dikasih oleh ayahnya, tapi karena keputusan kakak-kakaknya ini, dia menjadi budak. Yusuf yang sebelumnya tidak pernah mengenal yang namanya bekerja dengan keras, tidak pernah mungkin mengenal hari ini mungkin sapu, pel begitu ya. Tetapi harus menjadi budak hanya karena kemarahan kakak-kakaknya. Saya yakin Yusuf mengingat betul ketika dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf mengingat bagaimana kakak-kakaknya merancangkan sebuah skenario kematian yang disampaikan kepada Yakub, ayahnya. Saudara berbicara mengenai luka. Saya yakin sama seperti Yusuf, kita tuh tidak dengan mudah bisa melupakan luka-luka yang muncul dalam hidup kita, bukan? Karena masalahnya luka ini berbicara tentang hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang inti, tentang core yang ada di dalam hidup kita. Saudara, luka yang Yusuf alami, sebenarnya itu menggambarkan kekerasan-kekerasan dan luka-luka yang kita jumpai hari ini, bukan? Mungkin sama seperti Yusuf. Saudara, mungkin engkau dan saya datang ke tempat ini hari ini dengan membawa luka karena perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang dikatakan oleh orang-orang yang kita sayangi, yang dikatakan oleh orang-orang terdekat kita, yang berkata, "Nggak becus kamu, buat apa kamu hidup? Saya malu punya anak seperti kamu. Buat apa kamu melakukan seperti itu, kayak nggak punya otak aja." Saudara, mungkin kalimat-kalimat itu yang kita dengar dan itu adalah kekerasan verbal yang telah melukai kita. Saudara, mungkin bukan hanya kekerasan verbal, kita juga mengalami kekerasan fisik, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua yang pernah mengalami didikan orang tua zaman VOC katanya. Apa-apa main pukul, apa-apa main sabet. Tujuannya betul untuk mengajarkan. Tetapi jangan lupa ada luka yang dibawa dalam kekerasan fisik. Saudara, bukan hanya berbicara tentang kekerasan fisik, mungkin engkau dan saya juga adalah korban dari kekerasan emosi. Bagaimana kita dipersalahkan ketika orang tua kita datang dengan permasalahannya mereka, kita mau ngajak orang tua kita bermain, lalu orang tua kita berkata, "Jangan main dulu sama papa lagi pusing sama masalah di kantor." Lalu hati kecil kita kemudian mulai menangis. Kita mengalami kekerasan emosi. Saudara, mungkin kita bukan mengalami kekerasan emosi, tapi mungkin kita adalah korban dari kekerasan seksual. Pernah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melecehkan kita mungkin. Saudara, itu melukai kita. Saudara, mungkin kita merupakan korban dari kekerasan ekonomi. Ketika kita memiliki atasan yang bertindak sewenang-wenang atas kita. Kita merasa kita ditekan, kita diperas dengan mati-matian, itu adalah korban dari kekerasan ekonomi, rekan-rekan. Itu rekan-rekan, mungkin kita adalah korban penelantaran. Orang tua kita menitipkan kita kepada orang yang lain dan menganggap kita bukan sebagai anaknya. Saudara, ini adalah luka-luka yang mungkin kita bawa bertahun-tahun lamanya. Saudara, ini adalah luka-luka yang kita bawa dan itu mengejar, menghantui kita. Makanya kalau berbicara tentang isu-isu sensitif bagi setiap kita, kita langsung meledak, kita langsung marah, kita langsung menangis. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sedang berusaha melupakan tanpa menyelesaikan luka tersebut. Saudara, bukankah itu yang diajarkan oleh dunia kepada setiap kita ketika kita menghadapi konflik, bukan?
Bukankah dunia mengajarkan kepada setiap kita untuk melupakan, membiarkan, mendiamkan konflik-konflik yang ada? Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata, itu salah. Justru mengampuni yang Tuhan rindukan, itu adalah sebuah pengampunan di mana kita betul-betul melihat luka kita. Kita berproses dengan luka kita, dan kita membiarkan hati kita merdeka dari kemarahan yang ada. Saudara Pendeta Henry Evrin, dia pernah berkata bahwa pengampunan adalah hati yang bebas dari kemarahan. Saudara, mungkin di depan orang kita nampak baik-baik saja. Mungkin di hadapan orang kita nampak kuat. Mungkin di hadapan orang kita adalah orang yang mampu menghadapi banyak badai dunia ini tanpa tergoyahkan sedikit pun. Saudara, tetapi jauh di dalam lubuk hati kita, mungkin sebenarnya kita masih menyimpan kemarahan, bukan? Jauh di lubuk hati kita yang terdalam, kita masih memohon kiranya jangan ada yang tahu mengenai dendam yang saya miliki. Yang penting gak kelihatan kemarahannya. Nanti waktu orang itu kelihatan ke saya menghindar, saya pergi. Nanti waktu orang itu berusaha ngobrol sama saya berusaha sesibuk mungkin menolak. Nanti waktu orang itu berusaha datang kepada saya minta bantuan, saya akan jadi orang pertama yang menolak dia. Dan itu semua kita bungkus dengan rapi, sehingga orang-orang memikirkan kita adalah pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan pengampunan. Saudara, di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama jujur bersama. Kalau itu adalah kita, firman Tuhan hari ini mau memberikan kepada kita sebuah berita yang baik. Tuhan mau mengampuni. Dan Tuhan mau menolong kita memberikan pengampunan itu. Tuhan tahu betapa sakitnya hatimu ketika engkau ditipu sekian ratus juta. Tuhan tahu seberapa kecewanya engkau ketika pasanganmu selingkuh padamu. Tuhan tahu seberapa kecewanya engkau ketika anakmu bertindak kurang ajar sama engkau. Tuhan tahu seberapa sakitnya engkau ketika engkau menerima pukulan dari orang tuamu. Tuhan tahu seberapa menyakitkannya hatimu ketika engkau berkata pada Tuhan, kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa saya ada dalam lingkungan ini? Kenapa Tuhan? Tuhan tahu. Dan Tuhan yang sama mau menawarkan kepada setiap kita mengenai the freedom from hate. Tuhan yang sama mau menawarkan kepada kita adanya sebuah kemerdekaan dari semua rasa amarah yang ada. Saudara, yang membuat kita susah untuk menerima undangan ini apa sih? Mari kita jujur sama Tuhan. Karena kita terlalu menggenggam luka kita, dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan yang ngalamin kan saya, bukan Tuhan. Tuhan gak tahu seberapa susahnya saya. Saya malam-malam tuh gak bisa tidur berbulan-bulan. Tuhan tahu gak gara-gara masalah ini, gara-gara konflik ini? Tuhan tahu gak berhari-hari saya makan gak enak makan gara-gara konflik ini? Tuhan tahu gak? Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu beban itu. Memang mungkin orang yang melakukan kejahatan kepada kita itu udah meninggal puluhan tahun yang lalu, betul. Tetapi lukanya masih ada. Rasa sakitnya masih ada, bukan? Saudara, mari kita sama-sama responi undangan Tuhan ini. Tuhan mau memerdekakan hati kita dari segala rasa amarah yang pernah ada, dari segala luka yang pernah muncul. Tuhan mau bebaskan hati kita.
Saudara, berbicara tentang ini bukan hal yang mudah bagi saya. Saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan yang terluka sebenarnya karena gereja Tuhan, karena rekan hamba Tuhan, dan karena majelis jemaat sebenarnya. Waktu saya pertama kali datang ke gereja ini, diajak ngobrol tuh sama para majelis. Saudara, saya tuh lagi trauma sama yang namanya gereja, sama majelis, sama hamba Tuhan senior ya. Di dalam pertemuan pertama, saya ingat banget tangan saya gemeteran. Buset. Saudara, tapi hari ini saya mau katakan, saya berjuang dan berproses bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul berikan kepada saya hati yang penuh dengan kebebasan dari rasa amarah. Saudara, tolak ukurnya adalah seperti ini. Mari kita ingat-ingat peristiwa yang melukai kita. Kalau hati kita masih ngerasa sakit, kalau hati kita masih ngerasa marah, masih pengen dendam, masih pengen balas, saudara, itu artinya engkau, saya, kita masih belum mengampuni. Tetapi ini bukan berita buruk, tetapi ini adalah sebuah undangan untuk kita sama-sama selesaikan di hadapan Tuhan. Kita gak mampu, saya gak mampu, engkau gak mampu. Tapi karena Tuhan yang mengundang kita, kita pasti bisa. Karena obat palsu kedua yang sering kita dengar, itu gini kan. Mengampuni itu tuh gini, udah biarin aja nanti waktu yang memulihkan. Biarin aja tuh, ntar kita tungguin aja waktu memulihkan. Kemarin saya mendampingi ada anak remaja 2 tuh lagi ribut tuh. Saya ketemuin tuh malam setelah selesai persekutuan remaja. Saya datengin 1 dan 1 orang tuanya. Saya bilang, kamu kenapa ribut terus sama yang ini? Lalu tiba-tiba mamanya bilang gini, udah biar Jocuan tahu. Minggu ini mereka baku ribut, minggu depan mereka udah baku sayang lagi. Saudara, itu adalah kalimat sederhananya dari membiarkan waktu yang memulihkan. Sebenarnya itu tidak memulihkan. Itu tuh kayak lagi numpuk, dar! Meledak. Kita lagi menumpuk konflik dan kemudian meledak. Saudara, firman Tuhan di dalam bagian ini berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, mari kita pahami bersama bahwa bukan waktu yang memulihkan, bukan. Tetapi Allah sendiri yang mampu memulihkan. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, Yusuf dengan kesadarannya, dia katakan, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk melihat sebuah struktur dalam kitab Kejadian. Saudara, unik sekali kitab Kejadian ini punya 2 awalan, tetapi punya 1 ending. Awalan yang pertama adalah kisah terbentuknya alam semesta. Dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berbicara tentang penciptaan semesta. Lalu kemudian di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-1 di situ dikatakan berfirmanlah Tuhan atau Yahweh kepada Abram. Ini merupakan awal kedua yang menggambarkan terbentuknya umat Allah. Tetapi dari kedua awalan ini akhirnya berada di dalam Kejadian 50 ayat 20 ketika Yusuf berkata, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa maksud dari 2 awalan dan 1 akhir ini? Saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk melihat Allah sebagai grand designer yang berdaulat. Ketika Allah menciptakan dunia, lalu kemudian dunia melakukan pemberontakan. Saudara, di titik itulah bukan manusia yang terluka,
Tetapi Allah yang pertama di dalam dunia ini yang terluka. Dan Allah mengizinkan dirinya dilukai oleh kita. Kenapa? Supaya kita dapat menyatakan rencana Tuhan. Saudara, bapak gereja bernama Irenaeus, dia katakan begini, Allah sendiri memang tidak butuh apapun. Betul, Allah gak butuh apapun. Selain memberikan persekutuan antara dirinya dengan yang membutuhkannya. Tetapi Allah yang telah dilukai itu juga adalah Allah yang telah merancangkan sebuah sketsa keselamatan yang indah bagi mereka yang hidup berkenan kepada Dia. Saudara, itulah sebabnya kemudian ketika kita melihat Paulus di dalam surat terakhirnya sebelum dia meninggal, dalam surat 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, dia katakan ada sebuah tujuan dan anugerah Allah yang mau dinyatakan bagi setiap kita. Itulah sebabnya Allah mengizinkan dirinya dilukai. Karena ada tujuan yang lebih besar yang mau dicapai. Melalui apa? Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ada banyak konflik yang dicatat dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, betul. Tetapi semua konflik itu tidak akan bisa selesai kalau konflik yang utama, konflik yang terbesar tidak selesai. Yaitu antara relasi Allah dengan manusia. Itulah sebabnya Kristus datang. Dia membentangkan tangannya sebagai sebuah jembatan untuk menyelesaikan konflik pertama, sehingga konflik-konflik lainnya bisa diselesaikan. Saudara, pemahaman ini dikenal di dalam bahasa Latin sebagai sine qua non. Saya mau ajarin setiap kita ngomong. Yuk, kita sama-sama bilang sine qua non. 1, 2, 3. Sine qua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sine qua non. Harus Kristus dulu yang membentangkan tangannya sehingga konflik antara Allah dengan manusia selesai, dan itu membuat konflik kita antar manusia selesai. Sine qua non harus dilakukan oleh Kristus. Saudara, Timotius Keller berkata, kunci pengampunan Kristen adalah salib. Untuk memahami bagaimana kita dapat mengampuni, kita harus melihat bagaimana Allah yang paling dirugikan dapat mengampuni. Allah sendiri yang paling dirugikan itu telah membentangkan tangannya, dan Dia tetap mengampuni. Saudara, ketika ada orang yang melukai kita, maukah kita membentangkan pengampunan itu bagi mereka? Maukah kita berkata, saya mengampunimu? Saya yakin saudara, ketika engkau terluka dengan segala macam konflik yang engkau hadapi, saudara, saya yakin Tuhan juga terluka. Tuhan juga sedih. Tuhan juga menangis ketika melihat engkau menangis, dan Tuhan melihat engkau hancur hati. Itulah sebabnya saudara, pengampunan bukan berbicara tentang waktu yang memulihkan, tapi kita mengizinkan diri kita melihat Allah di dalam luka kita. Sama seperti Yusuf yang melihat Allah di dalam luka itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus melihat Allah dalam luka itu? Supaya kita bisa tahu ada obat palsu ketiga yang sering dikatakan oleh dunia. Mengampuni supaya masalahnya cepat selesai. Bukankah itu kan yang sering kali dikatakan dunia? Udah baikan Jo, supaya cepat selesai masalahnya. Dan pada akhirnya bukan pengampunan yang tulus yang kita berikan, tetapi sebuah pengampunan disertai dengan keterburu-buruan. Saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan mau mengajak setiap kita melihat ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap luka itu.
Makanya Yusuf kemudian berkata, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ketika Yusuf mengatakan ini, Yusuf sedang berkata bahwa supaya rencana Tuhan tergenapi, makanya saya mengampuni. Saudara, di titik itu, di tahun itu, di hari itu, saya yakin betul Yusuf gak tahu menahu bahwa nanti dari keturunan saudaranya yang bernama Yehuda, itu akan lahir Yesus Kristus. Coba bayangkan kalau waktu itu Yusuf tidak mengampuni. Dia biarin itu semua kakak-kakaknya dan ayahnya dan adiknya yang bungsu Benyamin mati kelaparan. Bisa banget. Yusuf bisa melakukan itu. Tetapi apakah Yusuf lakukan itu? Tidak. Yusuf tidak lakukan itu. Tetapi Yusuf merendahkan dirinya supaya apa? Supaya ada rencana Tuhan tergenapi. Itulah sebabnya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya untuk pertama kali, di titik itulah Yusuf memeluk mereka erat-erat dan pada akhirnya menyatakan pengampunan. Saudara, ada seorang yang bernama Desmond Tutu. Dia mengatakan begini, without forgiveness, there is no future. Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan. Saudara, tetapi pengampunan yang lebih sempurna, itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Sehingga setiap kita mampu di dalam anugerah dan kuasa-Nya untuk bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Saudara, kalau salib merupakan sine qua non, syarat mutlak yang Kristus harus genapi, maka saudara, hal yang sama juga saya katakan. Panggilan untuk meneladani Kristus, untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada setiap kita. Saudara, sesungguhnya itu juga merupakan sine qua non yang Tuhan katakan hari ini. Engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk sama-sama saling mengampuni tanpa ada alasan apapun. Sine qua non bagi setiap kita. Dan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, mari kita sama-sama menjalani ini meski sulit. Meski sulit. Meski kita tahu orangnya mungkin gak akan berubah langsung. Atau mungkin kita tahu orangnya gak akan berubah sampai dia mati. Tapi ini adalah sebuah sine qua non. Ini adalah syarat, adalah panggilan yang Kristus berikan bagi setiap kita. Ketika kita melihat pengampunan terasa mustahil, Kristus adalah teladan utama kita. Memang Yusuf memberikan kepada kita sebuah gambaran teladan. Tetapi teladan yang sejati adalah Kristus itu sendiri, saudara. Dan di dalam kekuatan Kristus, pengampunan yang mustahil ini akan terasa ringan dan kita bisa lakukan. Saudara, menutup khotbah saya pada hari ini, saya mau menceritakan tentang sebuah kisah dari film I Can Only Imagine. Saudara, film ini dirilis karena ada sebuah lagu yang sangat booming tuh tahun 2002-2003. Waktu itu saya masih kelas 2 SD, kelas 3 SD begitu ya. Saudara, lagu itu adalah lagu yang lahir dari pergumulan satu orang anak Tuhan yang bernama Bart Millard. Saudara, Bart Millard adalah seorang anak Tuhan yang betul-betul memiliki luka yang sangat dalam karena bapaknya yang bernama Arthur Millard. Bapak-bapak yang senyum itu kelihatannya baik, saudara. Tetapi dia adalah seorang bapak yang abusif. Dia adalah seorang yang sangat mengecewakan, bukan teladan. Dia adalah orang yang melakukan kekerasan secara
verbal, secara fisik, dan secara emosi. Itulah sebabnya istri dari Arthur Millard kabur meninggalkan dia ketika Bart masih kecil. Saudara, 18 tahun Bart Millard dibesarkan oleh Arthur Millard. Yang Bart Millard tahu hanya kemarahan dan dendam, dan Bart Millard selalu berharap supaya Arthur bisa segera mati. Saudara, setelah Bart Millard berumur 18 tahun, dia harus masuk ke sebuah college. Dia masuk ke college musik di mana dia sangat berpassion untuk bermain musik. Dan ketika dia sedang menimba ilmu belasan tahun kemudian, dia mendapatkan info bahwa Arthur Millard terkena kanker pankreas. Saudara, waktu itu Bart Millard bersuka cita. Akhirnya bapaknya meninggal juga, udah dekat waktunya. Tetapi saudara, Bart Millard berada di dalam sebuah komunitas gereja yang mendukung dia untuk dia bisa mengampuni Arthur Millard. Saudara, kemudian Bart Millard berusaha betul-betul di dalam anugerah dan pertolongan dan dukungan dari gerejanya. Orang-orang gerejanya berkata, udah pulang aja ketemu Arthur. Pulang aja ketemu Arthur. Awalnya Bart Millard terus menolak. Buat apa gue ketemu? Nanti gue dilukai lagi. Tetapi hingga pada akhirnya Tuhan melembutkan hati Bart Millard. Dan Bart Millard bertemu dengan Arthur. Arthur yang lagi menunggu waktu-waktu detik-detik kematian hidupnya. Di situ betul-betul takjub. Tidak seperti orang tua dan anak yang sudah lama bertemu, yang kalau ketemu pelukan. Arthur sama Bart nggak begitu. Mereka kayak orang yang saling nggak kenal. Tetapi di titik itu, Bart baru tahu bahwa sesungguhnya Arthur sudah bertobat. Sangat berat bagi Bart untuk menerima kenyataan bahwa Arthur sudah bertobat dan untuk Bart bisa mengasihi Arthur di hari-hari terakhir kehidupannya. Saudara, tetapi di dalam anugerah dan pertolongan Roh Kudus, Bart merawat Arthur hingga Arthur meninggal. Saudara, itulah sebabnya lagu I Can Only Imagine ditulis oleh Bart Millard. Karena Bart Millard awalnya cuma berpikir bahwa pengampunan itu cuma sesuatu yang bisa dibayangkan aja, tapi nggak real, nggak nyata. Bagi Bart Millard seperti itu, pengampunan bukanlah hal yang real karena terlalu sakit, rasa sakit itu. Dia katakan I can only imagine. Tapi saudara, apa yang hanya dia bisa pikirkan, itu yang Allah kerjakan. Apa yang dia hanya bisa bayangkan, itu yang Allah lakukan di dalam dirinya, sehingga dia bisa rekonsiliasi dengan Bapaknya. Dan lahirlah lagu ini, dan lagu ini menjadi lagu nomor 1 di Billboard Christian Song Chart selama 2 tahun, lalu menempati posisi 40 dalam Billboard Hot 100 lagu-lagu mainstream. Ini adalah sebuah pencapaian untuk lagu rohani. Lalu merupakan top 40 dari adult, contemporary chart, country chart, dan mainstream top 40. Bagaimana kesaksian Bart Millard untuk mengampuni itu memberkati dunia. 2 tahun lamanya lagu ini memberkati dunia. Saudara, mungkin sama seperti Bart Millard ketika berbicara tentang pengampunan, ini kayak mustahil. Ini hanya bisa kita bayangkan. Tetapi karena Kristus adalah teladan utama kita, apa yang hanya kita bisa bayangkan inilah itu yang akan Kristus kerjakan. Itu yang akan Kristus lakukan dengan hati kita yang rapuh, dengan hati kita yang terluka, dengan hati kita yang selama ini menanggung beban sekian tahun lamanya. Mari kita terima undangan Tuhan. Mari kita terima undangan
sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mau menyentuh hatimu dan hatiku yang terluka. Menyentuh semua luka-luka yang udah lama didiamkan. Menyentuh rasa sakit hati dan dendam yang kita kubur dalam-dalam dan tidak kita biarkan orang lain lihat. Tetapi ini adalah waktu di mana Tuhan mau menyentuh luka itu. Dan sentuhan itu adalah sentuhan yang memulihkan. Ia akan membebaskan hati kita dari segala kemarahan. Dan kita bisa mengalami the freedom of anger and hate. Kristus mau menyentuh luka-luka itu, sehingga kita bisa melihat Allah yang sedang berkarya di tengah-tengah hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Allah mau menyentuh luka itu, sehingga kita bisa melihat ada sebuah rencana Allah yang besar yang akan digenapi. Mungkin kita gak bisa lihat sekarang. Mungkin kita baru bisa lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Mungkin itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Tetapi intinya Kristus mau luka itu selesai. Ini adalah sebuah sine qua non bagi setiap kita. Saudara, itulah sebabnya di hadapan salib Kristus saya memberikan waktu bagi setiap kita datang kepada Tuhan. Kalau waktu ini Tuhan ingatkan ada luka-luka yang belum selesai, saudara bawa luka itu kepada Tuhan. Saudara ingat luka itu dan saudara serahkan luka itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Ada kekuatan yang berlimpah bagi engkau dan saya tidak terkecuali. Mari datang. Mari datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan dengar seru kami. Tuhan tahu semua luka yang masih ada yang kami bawa ini. Di dalam anugerah Tuhan, hamba berdoa, tolong jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, supaya mereka bisa meletakkan semua luka itu di bawah kaki salib Tuhan. Semua hal-hal yang menyakitkan, semua perkataan yang menjatuhkan mereka, semua kekerasan-kekerasan yang mungkin mereka terima yang melukai mereka, mereka bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan sentuh hati jemaat-Mu tanpa terkecuali. Berikan kepada mereka hati yang betul-betul merdeka dari rasa amarah yang ada. Tuhan celikan mata hati mereka, sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini dapat melihat Allah yang berkarya, sekalipun di dalam luka yang mereka rasakan, supaya mereka bisa melihat ada rencana Tuhan yang mau digenapi melalui hidup mereka yang penuh dengan pengampunan.
hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba berdoa supaya Allah Roh Kudus terus bicara, terus tolong, terus topang. Kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus